Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Fakta Data bersama saya, Cakri Miller. Inilah program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas polemik perpanjangan kontrak Freeport versus pemerintah. Lalu siapa raksasa ekonomi dunia tahun 2050, serta bagaimana perhelatan Oscar 2017. Dua pekan setelah bos Freeport McMoran menggertak pemerintah dengan niat membawa polemik kontrak karya ke arbitrase internasional, negosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia masih alot. Pemerintah tak gentar menjawab tantangan Freeport. Apa pangkal persoalan dan bagaimana sengkarut kontrak karya Freeport selama ini? Berikut fakta dan datanya. Januari 2017, Freeport Indonesia tak lagi bisa mengekspor konsentrat. Pangkalnya, pemerintah menerbitkan aturan baru usaha pertambangan dan batu bara. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 menyebut kontrak karya harus diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK jika Freeport tetap ingin mengekspor konsentrat. Tapi Freeport menolak berganti bentuk menjadi IUPK. Mereka beralasan pemerintah Indonesia tidak memberi kepastian investasi. Salah satu yang diminta Freeport adalah rezim fiskal yang bersifat nailed down, alias tetap sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya. Sementara pemerintah menginginkan rezim fiskal yang mengikuti kebijakan pemerintah atau prevailing. Freeport juga meminta kepastian perpanjangan operasi pertambangan hingga 2041. Dan perusahaan yang berkantor pusat di Arizona, Amerika Serikat ini berencana hanya melakukan divestasi saham maksimal 30%. Sementara aturan yang mewajibkan Freeport berganti izin usaha pertambangan khusus atau IUPK juga memuat kewajiban divestasi bertahap hingga 51%. Divestasi atau pelepasan saham menjadi momentum kemakmuran rakyat Papua yang selama ini paling terpinggirkan dari hasil kekayaan tambang Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyatakan pemegang hak ulayat di Papua akan mendapat bagian saham divestasi Freeport. Namun Freeport tetap bersikukuh. Mereka akan melakukan pelepasan saham maksimal 30%. Freeport berlindung di balik aturan lama seperti Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 1997 yang antara lain isinya membebaskan Freeport dari kewajiban divestasi. Juga MOU dengan Menteri ESDM 2014 lalu yang antara lain menyepakati divestasi saham hingga 30% pada 2019. Selama ini pemerintah Indonesia hanya mendapat porsi saham Freeport sebesar 9,36%. Bagian terbesar yaitu 81,28% dimiliki oleh Freeport McMoran Cooper and Gold. Adapun 9,36% sisanya dimiliki PT Indo Cooper Investama alias Freeport. Lalu bagaimana kontribusi Freeport bagi perekonomian Indonesia? Data 2013 Freeport menyumbang 0,8% produk domestik bruto Indonesia. Juga 37,5% produk domestik regional bruto Papua. Adapun untuk Kabupaten Mimika, tempat eksplorasi Freeport tambang emas ini menyumbang 91% produk domestik regional bruto. Jika ditotal, kontribusi Freeport ke negara sejak 1992 sampai 2013 sekitar 15,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 201,6 triliun rupiah. Ini terdiri dari setoran PPh Badan 9,4 miliar dolar Amerika, PPh karyawan dan pajak lain 3 miliar dolar Amerika. Pembayaran royalti 1,5 miliar dolar Amerika dan dari pembagian dividen 1,3 miliar dolar Amerika. Freeport McMoran, induk Freeport Indonesia, memiliki ketergantungan tinggi dengan bumi Papua. Bagaimana tidak? Dari total penjualan emas sebanyak 1,79 juta ons, perusahaan tambang Amerika Serikat ini memperoleh 1,054 juta ons, di antaranya dari penambangan di Grasberg, Papua. Ini berarti hampir sebanyak 98% penjualan emas Freeport berasal dari Indonesia. Selain emas, perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di tanah Papua juga memiliki total penjualan tembaga sebesar 1,05 miliar pon di penghujung tahun 2016. Tambang Grasberg Papua merupakan tambang uang terbesar bagi Freeport. Ini lantaran Grasberg merupakan tambang emas terbesar dunia
dan juga tambang tembaga nomor 3 terbesar di dunia. Walau sudah dieksploitasi lebih dari 50 tahun, tambang ini masih menyimpan cadangan mineral besar. Data 2015 masih ada cadangan emas 27,1 juta ons. Adapun tembaga masih tersimpan 99,5 miliar pon. Hadirnya Freeport di Papua menyerap tenaga kerja baik masyarakat lokal Papua maupun non-Papua. Sampai dengan tahun 2016, Freeport telah menyerap lebih dari 32.000 tenaga kerja. Angka ini termasuk pekerja yang berjumlah 12.000 dan juga kontraktor yang besarnya lebih dari 20.000 orang. Dari 12.000 jumlah pekerja, 35,76% diantaranya merupakan penduduk asli Papua atau sekitar 4.321 orang. Sementara tenaga kerja asing atau ekspatriat berjumlah 152 orang atau 1,26%. Dan sisanya 7.612 orang merupakan orang Indonesia non-Papua. Banyaknya tenaga kerja yang bergantung hidupnya pada Freeport dijadikan alat untuk menggertak pemerintah. Jika negosiasi tak kunjung menemukan jalan tengah, Freeport berencana memangkas jumlah karyawan. Isu PHK yang dihembuskan Freeport akan berlangsung mulai Maret ini. Diperkirakan akan berdampak pada pengurangan sekitar 10.130 karyawan. Ini terdiri dari 1.000 pekerja kontraktor, 130 ekspatriat, dan 8.500 pekerja langsung. Freeport kini bersiasat dengan mengurangi pola kerja dan jam kerja. Perusahaan juga akan mengurangi 40% produksi. Selama ini dalam kondisi normal, total produksi penggilingan biji tembaga di Freeport mencapai 200.000 ton per hari. Hampir 1 bulan berlalu dari tenggat yang diberikan pemerintah pada Freeport untuk beralih status dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus. Proses negosiasi terancam buntu. Namun PT Freeport Indonesia justru berencana menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Freeport-McMoRan, induk Freeport Indonesia, memberikan tenggat 120 hari pada Indonesia, terhitung dari pertemuan terakhir Richard Atkerson, CEO Freeport-McMoRan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan 13 Februari lalu. Itu artinya pemerintah Indonesia diultimatum hingga 23 Mei untuk memenuhi keinginan Freeport bila tak mau kasus ini diteruskan ke arbitrase. Walau belum menentukan sikap, Presiden Joko Widodo menyatakan siap bersikap tegas bila tak tercapai kesepakatan dengan Freeport. Kita tunggu saja, yang jelas masyarakat mendukung pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Freeport yang sudah menginvasi Papua sejak 1967. Di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi siap berada di belakang pemerintah menghadapi ancaman Freeport.